pegang apa yang disebut. Oke, setuju? Pegang apa yang saya sebutkan. Setuju? Ini game tidak ada hadiah, tapi ada hukuman. Ya. Oke, semuanya pegang dada. Pegang dada. Pegang dagu. Pegang kuping. Pegang hidung. Pegang kening. Kening bagaimana? Keningnya di mana? Ya saya pegang pipi, tapi saya kan ngomong kening. Oke, pegang kening, pegang pundak, pegang alis, pegang leher. Oke, ya sudah. Ya. Jadi lebih gampang itu melakukan apa yang dilihat. Ternyata lebih gampang kita melakukan apa yang dilihat. Makanya kita baca ayat ini 1, 2, 3. Karena itu ini harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita, supaya kita jangan hanyut di bawah apa? Arus. Jadi kita akan hanyut di bawah arus kalau kita apa? Kurang memperhatikan, kurang teliti memperhatikan apa yang telah kita apa? Dengan firman Tuhan harus dengan teliti diperhatikan. Kalau tidak kita akan apa? Hanyut. Hanyut itu biasanya gimana? Hanyut itu biasanya gimana? Ya terbawa tapi pelan-pelan, gitu, nggak terasa. Tahu-tahu sudah apa? Jauh. Nah itu hanyut ya. Pernah nonton film begitu ya? Nah ya nggak terasa. Gitu. Wah udah jauh sekali, udah nggak tahu gimana. Kalau film biasanya sungai, tahu-tahu sudah ada air terjun, cepet-cepet minggir, itu pun kalau sempat begitu ya. Biasanya penjahatnya yang jagoannya bisa diselamatkan. Nah kita yang jagoan, mudah-mudahan jagoan semua ya. Nah tapi kira-kira demikianlah hanyut. Nah kalau dalam kerohanian berbahaya itu hanyut. Dan tanpa disadari kita lihat kiri, kita lihat kanan, kita lihat itu, ya perasaan kita ikut hanyut. Ada situasi, kondisi, kejadian ini, kejadian itu nggak terasa mana, tapi berkali-kali. Tahu-tahu kita sudah jauh dari Tuhan. Tahu-tahu nggak senang kebaktian. Tahu-tahu nggak senang pelayanan. Loh, kok bisa beliau itu? Ya nggak dirasa. Cek. Tahu-tahu sudah jauh. Nah itu berbahaya karena hanyut. Dari mana? Nah itu harus kita lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Firman Tuhan diperhatikan. Kalau ada apa-apa tetap pegang firman Tuhan. Amin. Jangan situasi kondisi, jangan lihat situasi kondisi kiri kanan. Salah satu hal nanti perasaan kita, ya jiwa kita itu pikiran, perasaan dan kehendak. Ya semua katakan 1, 2, 3. Pikiran, perasaan dan apa? Kehendak. Dan jiwa manusia mengandung 3 unsur ini, ya. Nah itulah jiwa, itu diri kita, itu jiwa kita itu, ya. Pikiran kita, perasaan dan kehendak. Tahu-tahu itu bisa hanyut, bisa pikir apras. Biasanya yang lebih gampang hanyut apa? Kalau wanita itu apa sih? Perasaan ya, gitu ya. Oh ya sudah lah. Perasaan gampang terhanyut begitu ya, malah ngikutin perasaan malahan ya. Aduh, harusnya ngikutin firman. Amin. Iya, jangan ngikutin perasaan ya, terus hanyut perasaan. Nah jangan ya. Oke ya, manusia sangat terpengaruh apa yang kita lihat di sekitar kita. Itu manusia. Kalau binatang itu memang sudah punya perilaku dari lahir. Kalau manusia tidak. Nah, binatang itu ada perilaku dari lahir, ya. Contohnya, kalau anjing Peking kalau menggonggong gimana? Anjing Peking yang tinggal di New York ini, gonggongnya gimana? Enggak tahu. Ya kira-kira lah. Wah. Itu mah anjing-anjingan. Kampung, anjing kampung. Anjing PE. Pak Edo, anjing PE.
Gimana? Nah ini tahu. Nah itu hampir mirip gitu tuh. Gimana agak anjing packing gimana? Pokoknya yang kecil nih, gitu ya. Itu anjing packing yang di packing gimana? Gitu juga. Anjing packing yang gini ya? Sama ya. Anjing packing yang Jawa sama juga, ya. Padahal nggak janjian. Nah sekarang saya nanya ya, orang Tionghoa yang di Tiongkok ngomongnya gimana? Pak Lam. Ya aslinya begitu. Oke, orang Tionghoa kalau di Jawa gimana? Bahasanya medok. Padahal asli dari Tiongkok. Tapi begitu lahirnya di Jawa, ngomongnya ngomong bahasa Tionghoa pun agak medok. Betul ya. Ya kalau misalnya di Amerika pun juga begitu juga, orang Tionghoa ya nggak pernah ketemu sama orang Tionghoa yang lain, mungkin tinggal di yang pedalaman lah begitu ya, di mana jangan yang metropolitan sini yang banyak orang Tionghoanya yang di mana? Oregon. Nah, bahasanya apa? Udah begitu. Jadi manusia itu terpengaruh ya. Kalau binatang enggak ya. Salah satu contoh binatang itu ini. Burung apa ini? Burung apa? Burung manyar. Kok berkutut? Manyar. Pelatuk bukan? Bukan, manyar. Oh, manyar. Ya, manyar. Ya, manyar. Burung manyar itu di dalam hati atau dalam apa itu? Di dalam burung manyar itu sudah ada sarang. Cara bikinnya sarang. Dia nggak diajari, nggak ada bukunya gitu. Burung manyar begitu lahir, langsung dipisahkan, ya. Kemudian dia besar, bisa nggak bikin burung, bisa nggak bikin sarangnya? Bisa. Ternyata nggak diajari oleh mamanya. Betul, nggak diajari. Dia bisa bikin sarang manyar, ya. Kucing kalau setelah dia apain? Tutup. Dikubur, nah sama. Yang di Medan sama yang di sini mungkin jarang, kalau di sini jarang ada tanah ya, itu kalau ada tanah itu dia kubur gitu, dia nggak diajari begitu. Nah, itu udah naluri dari apa? Dari sana. Nah itu binatang ada naluri. Kalau manusia itu terpengaruh sekitar, ya. Bahkan ada cerita manusia dipelihara oleh serigala, ya. Ada kisah begitu, ya. Perilakunya kayak serigala itu ya. Nah kita sangat terpengaruh oleh sekitar. Itu sebabnya kita harus perhatikan ya. Jangan kalau kita enggak hanyut kita. Nah hanyut itu ikut arus ya, pelan, mungkin nggak sadar, pelan. Tahu-tahu kita jauh dari Tuhan. Nah itu berbahaya ya. Nah kita harus mengikuti petunjuk apapun yang kita lihat ya. Nah pilot pesawat dikasih tahu, pilot itu lebih memperhatikan apa yang dilihat atau lebih memperhatikan alat-alatnya? Ayo, petunjuk, betul. Bisa jadi pilot. Betul. Tidak boleh terlalu memperhatikan apa yang dilihat, ya. Tetapi harus lebih memperhatikan apa? Indikatornya itu, ya. Ini apa? Dan juga satu, memperhatikan pusat kontrol, ya. Kalau pusat kontrol ngomong apa itu harus diikutin, karena pusat kontrol lebih tahu itu, malah dia pakai cuaca atau pakai alat-alat apa yang dari mana itu informasi itu lebih penting karena yang lebih tahu daripada pilot, ya. Termasuk pun kalau ada awan itu bahaya atau tidak? Ayo, penerbangan sebagian besar tidak, gitu. Pernah menaik pesawat enggak? Awan dia makan terabas saja kan dia ya. Sebagian besar tidak, ada awan yang berbahaya. Nah yang tahu nanti itu pusat kontrol ya. Jadi kalau melihat awan wah bahaya, padahal enggak sebenarnya. Awan kalau itu bisa diterabas ya. Ada yang bisa diterabas. Sebagian besar awan tidak berbahaya ya. Sebagian besar awan cuma awan aja gitu ya, isinya uap air ya. Tapi bisa saja
cuaca atau kita lihat tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Tahu-tahu belok, harus belok kak, belok. Karena apa? Karena ada perubahan tekanan udara. Perubahan tekanan udara bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Pernah naik pesawat, kita santai-santai aja, tahu-tahu pilotnya katakan fasten seat belt. Kenapa? Tapi harus, karena di depan dia udah tahu 1 menit atau 2 menit belum gitu. Pernah naik pesawat nggak? Iya, kesini gimana caranya? Ya, bener nggak? Jadi harus mengikuti, loh kok nggak ada apa-apa. Jangan mikir nggak ada apa-apa atau tidak. Kalau disuruh fasten seat belt, ya harus diikuti. Kalau tidak ya bisa berbahaya ya. Bisa sampai kadang-kadang orangnya bisa lompat ya. Nah, itu sangat penting. Jadi harus memperhatikan pusat kontrol. Jangan terlalu mengandalkan apa yang kita lihat. Kita bisa melihat ini itu ya, tetapi kalau tidak bahaya, terabas saja. Amin. Enggak bahaya. Mana bahayanya Tuhan? Enggak ada loh, ya tahu. Yang tahu adalah pusat kontrol. Amin. Kalau belok ya belok, kalau melingkar ya harus melingkar ya. Tanpa kita sadari, perasaan kita pun terpengaruh sekitar kita. Kalau kita enggak, saya punya perasaan tersendiri, enggak, perasaan kita pun terpengaruh sekitar ya. Sekarang saya nanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian suka makan bubur enggak? Siapa yang suka makan bubur? Semua. Belum tentu. Siapa yang tidak terlalu suka? Enggak berani. Sudah. Hah? Ya, sudah. Kalau saya begini, saya itu saya pengen dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Jawa Timur. Itu. Nah, nanti coba ya. Mungkin hampir sama. Orang di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Tengah Jawa Timur itu jarang makan bubur. Makan bubur juga. Makan bubur kalau lagi sakit. Sebagian besar lah, mungkin ada yang dari mana begitu ya. Tapi umumnya bubur itu bukan makanan sehari-hari, bukan bubur apa begitu, enggak ada. Itu makan bubur kalau lagi sakit ya. Jadi itu orang tua saya, biasanya mama saya ya, kalau saya lagi sakit gak enak badan apa, oh kamu gak enak badan, mama bikinkan apa, bubur gitu. Jadi berkali-kali kayak gitu, oh kamu sakit, kamu gak enak badan, mama bikinkan apa, bubur. Jadi begitu bubur, apa ada dalam pikiran? Sakit. Kalau sakit baru apa? Bubur. Nah saya pindah ke Bogor, kuliah di Bogor ya, suatu ketika ada yang ngajakin makan begitu. Oh ya kita makan yuk, ya cari makanan apa? Ya terserah, karena dia yang bayarin kan dia ngajak. Ini masih mahasiswa ya terserah apa saja gitu. Kita cari bubur ya, suka kan ya? Dalam hati saya nggak sakit kok dikasih makan bubur. Karena begitu bubur pikirannya apa? Sakit. Ya, tapi karena dia yang bayarnya, boleh lah. Tapi lama-lama bubur bisa juga. Ya, karena di gereja kalau orang-orang kira-kira bubur, doa bubur. Lama-lama bubur, ternyata ada bubur yang enak juga ya. Buburnya sedikit tapi ikannya banyak. Ya, betul. Nah, jadi bayangkan kayak begini ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan antara bubur sama sakit sebenarnya ya. Tapi karena sering kali kalau saya bubur itu kalau lagi apa sakit, ini pengalaman saya sendiri ya. Mungkin sebagian orang Jawa Timur adalah demikian sama ya. Apa mana? Sama juga nggak? Sama. Kok nggak angkat tangan ya? Sama kan? Iya.
Jadi tapi orang Jawa Barat sama orang sana Sumatera itu Medan terutama bubur adalah makanan sehari-hari, ya, ya dan bubur begitu ya. Tapi kita Jawa Timur enggak, jadi begitu bubur, sakit, makanan orang sakit dikasih, ya. Jadi nggak enak begitu. Tapi lama-lama boleh, nanti kalau ada bubur boleh deh, dikit aja ya. Nah, itu perasaan kita. Perasaan kita pun bukan asli dari kita, betul nggak? Halo? Perasaan kita pun karena situasi, kondisi berkali-kali kayak begitu, akhirnya kita terbawa bahwa bubur itu sakit. Nah, padahal enggak. Sama juga dengan hidup kita. Ya, coba. Mungkin ada orang yang tidak senang dengan apa? Gereja. Tidak senang dengan apa? Alkitab. Pendeta, orang Kristen yang lain, karena latar belakang apa? Iya, ya karena ada juga orang yang melihat saya gitu ya, melihat saya agak kurang suka. Kenapa? Ya, kalau orang Tionghoa itu biasanya pakai kumis. Ya, karena dia suka nonton bioskop silat yang bagian orang jahatnya itu Tionghoa pakai kumis. Jadi begitu dia lihat orang Tionghoa pakai kumis itu kok aneh begitu. Kalau di film-film kungfu biasanya kalau yang ada kumisnya itu penjahat ya. Tapi ini ada Hauren ini, orang baik ini. Jadi itu asosiasi, mungkin termasuk juga ya gereja apa pendeta apa punya latar belakang tertentu. Ya, saya kasih tahu tidak semuanya demikian. Amin. Bahkan betulnya enggak demikian. Ya, gereja Alkitab apalagi mungkin kita punya latar belakang tertentu, pengalaman mungkin berkali-kali pengalaman semacam ini sehingga tercapai suatu pikiran yang semacam itu. Tidak demikian seharusnya. Amin. Ya, oke. Sekarang saya juga nanya, apa yang Anda rasakan mendengar kata Bapa? Begitu dengan kata, sebenarnya lebih tepat bukan Bapak Papa atau Bapak. Bapak itu Papa, bukan Bapak Lurah, Bapak Camat, begitu ya. Father, ya, Papa, ya. Begitu kita dengar kata Papa atau Bapak, ya Papa, ya. Itu apa yang ada dalam pikiran kita? Paling tidak antara dua ekstrim, yaitu ini, ya, Papa, si Papa, gitu, atau Papa, begitu ya. Yang suka itu Papa, ya, yang pulang dari judi itu ya, kemudian langsung marah-marah, atau pulang dari apa begitu anak nggak apa-apa dibangunin apa kemudian dimarahin, ya salah sedikit langsung dimarahin. Nah itu adalah pikiran kita, perasaan kita itu sangat terpengaruh oleh latar belakang kita, ya. Dan ini kasus ini ada pelajaran sendiri ya, tapi saya mau singkatkan kira-kira demikian. Sangat terpengaruh sekali kalau kita punya bapak yang kayak begini. Ya. Ini kasus kita waktu perintisan gereja waktu saya di Bogor, ya itu 25 tahun yang lalu berarti, ya itu kita ada guru sekolah minggu yang cerita, gitu ya. Jadi anak-anak, Bapa yang di surga adalah Bapa yang baik. Bagaimana kalau kalian dengar kata Papa gitu? Ya, ini ngomong. Bagaimana kalau kamu dengar kata Papa? Ada satu anak ngomong jahat gitu. Di spontan itu anak kecil jawabnya. Loh, setelah itu benar itu ada kasus dia dengan bapaknya begitu. Tapi sekarang puji Tuhan, ini kan 25 tahun lalu. Sekarang dia sudah jadi anak yang baik, sudah dipulihkan. Nah itu sangat terpengaruh sekali. Nah kalau kita punya ayah dengan latar belakang kayak begini, kalau ini puji Tuhan, karena pada waktu kita benar kita dia apa? Bapa engkau sungguh baik, kasih, waduh mantep, karena dia memang punya papa yang apa? Begitu, jadi begitu. Apa rasanya begitu dipanggil apa?
gitu ya, itu terasa sejuk begitu ya. Engkau sungguh baik. Itu kekristenan, itu penyembahan, itu kehidupan kekristenan. Baca Alkitab lancar karena Bapa yang baik, yang memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Panggil Bapa yang di surga, itu mantep ya, bagus ya. Nah tapi kalau ini, begitu, Bapa yang jahat. Betul ya. Kalau ayah sebagai begini, seharusnya ayah itu mengayomi anak-anaknya. Tetapi kalau ayah tidak mengayomi anak-anaknya, ayah itu bikin anak jadi malah gak rasa aman. Janji tidak ditepati ya. Harusnya ayah menjadi, oh ada papa aman gitu harusnya kan ya. Wah itu malah gawat gitu ya. Nah, itu harusnya ayah sebenarnya. Kalau dia mempunyai ayah yang nggak begini, ya, dia melihat otoritas yang di atas adalah sebagai sesuatu yang patut dicurigai. Iya, betul ya. Karena otoritas yang di atas itu begini begitu. Pada waktu dia bermasyarakat, entahkah dia kerja, entahkah dia di masyarakat tetangga, termasuk sekolah, termasuk gereja juga, atasan itu sesuatu yang patut dicurigai. Betul ya. Nah muncul biasanya apa saja terus selalu berontak. Enggak, begitu. Maksudnya gimana? Pasti punya maksud. Begitu nah. Karena dia punya apa? Latar belakang yang kan gitu betul. Ini betul ya. Nah, ini ada sesi tersendiri ya, bersesi-sesi untuk kasih Bapa. Ini pasti harus dong namanya aja. Gereja kasih Bapa. Pemulihan kasih Bapa ini sudah diseminarkan belum? Sudah ya? Sudah lah. Harusnya sudah. Namanya gereja kasih Bapa. Pemulihan kasih Bapa itu penting. Bagaimana kita tapi luar biasanya gini. Allah kita adalah Bapa yang baik. Amin. Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal dan apa? Abadi. Yesus adalah Bapa yang baik dan dia mau menjadi Bapa bagi apa? Kita semua. Ya, tapi memang beritanya adalah demikian. Ya, kita punya Bapa sebaik-baiknya kayak begini masih juga ada bolongnya. Ya. Nah, bolong itu nanti Bapa yang di surga yang menempel. Amin. Ya. Sekarang kalau gitu saya balik aja begini. Pakai payung bocor sama enggak pakai payung sama sekali, enak mana? Kalau hujan masih mending pakai payung bocor atau enggak pakai payung sama sekali? Nah, bocor ya, pintar, betul ya, ya. Sama juga ya, di dalam apa saja, mau di dalam tempat pekerja, gereja atau di rumah, lebih baik punya Bapa yang bocor daripada nggak punya sama sekali. Amin. Nah, apalagi tahu bocornya, bocornya di situ, tahu bocornya. Sekarang saya tanya, kalau kita tahu bocornya bagus nggak? Bagus nggak? Oh bagus, ini bagus betul. Tidak, saya tahu bocornya betul. Karena kalau tahu bocornya, justru kita tahu bocornya situ kita putar begitu ya, supaya tidak kebok. Tapi berapa banyak orang tahu bocornya malah bocornya diobrol-obrol. Jadi tambah apa? Kebocoran. Ngerti gak? Ya. Lebih mending pakai payung bocor daripada payung yang nggak pakai payung sama sekali. Lebih mending lagi tahu di mana bocor. Amin. Aminnya kurang semangat. Tapi Yesus adalah Bapa yang baik. Dia mau menjadi Bapa bagi apa? Kita semua ya. Itu sebenarnya jangan menghubungkan hal yang bagus dengan hal yang negatif. Nah ini juga asosiasi. Kita terbawa arus juga ya. Banyak orang tua salah misalnya gini. Nakal anaknya, nakal kamu hari ini, nakal. Dihukum kamu hari ini 3 jam belajar. Sekarang saya nanya,
belajar 3 jam. Karena apa? Nakal. Minggu depan 3 jam lagi belajar. Karena apa? Nakal. Maka belajar dia asosiasikan dengan nakal. Sekarang dia baik, dia nggak mau belajar. Karena saya sudah jadi anak. Kan nggak nakal. Belajar. Kan nggak nakal. Betul nggak ya? Jangan menghubungkan hal yang positif dengan hal yang apa? Negatif. Kurang bagus. Ya, hukum apa begitu yang lain, begitu ya. Dipukul boleh. Pukul. Jangan begitu. Ya. Nah makanya jangan dihukum misalnya. Dihukum. Hari ini kamu kebaktian 3 kali. Ya, kebaktian akibatnya dijadikan apa? Sesuatu yang negatif adanya. Kita baca 1, 2, 3. Aku bersuka cita. 1, 2, 3 itu lupa. Baca samanya. 1, 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke. Sama juga kalau saya katakan, ayo pergi ke ibadah. Gimana? Seneng nggak? Ya, tapi ya mudah-mudahan khotbahnya nggak lama. Coba sekarang ya, kalau ngobrol sama anak-anak gitu, dia suami istri, yuk, mudah-mudahan khotbahnya nggak lama ya. Setelah itu kita sekarang saya nanya, anak yang benar itu berpikir ibadah itu sesuatu yang enak atau tidak? Tidak. Mudah-mudahan ibadahnya tidak lama. Karena setelah ini kita mau ke mall. Tercipta satu pikiran ibadah itu hanya formalitas saja. Kalau bisa secepat, bukan sebagai suatu sukacita. Mulai dari bangun pagi, minggu harusnya apa? Kita apa? Jangan minggu ya, ibadah lagi. Harusnya kita bersyukur. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepada gua apa? Mari apa? Kita pergi apa? Ke rumah. Wah itu harus bersuka cita ya. Anak-anak ayo. Wah ini kira minggu asik ya, kira ke gereja ya. Nah, itu harusnya. Jadi tentang surga. Jangan ya minggu lagi. Mudah-mudahan buat banyak nggak apa. Nah ini gimana kita sudah menciptakan sesuatu suasana yang baik kepada keluarga kita. Kalau enggak, ya itu tadi hanyut kita tahu betul dirasa. Ya, tapi hanyut kenapa? Ayo kita menciptakan suasana yang benar. Ya, nah harusnya ibadah itu asik, amin. Ya, gitu. Jadi anak-anak itu terciptakan sesuatu yang positif dalam dirinya. Ya. Tuh, ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang apa? Bertobat. Nah, sukacita yang benar yaitu sukacita bersama dengan malaikat ini. Ya, karena di sini malaikat bersukacita. Malaikat bersukacita bukan karena kita naik gaji atau apa, enggak, ya, atau karena apa? Bukan. Itu mah nggak terlalu lah begitu ya. Oh ya lumayan lah begitu ya. Oh mobilnya ganti. Oh begitu aja. Tapi malaikat bersukacita, sorak-sorak kalau ada satu yang apa? Bertobat. Itu adalah sukacita yang benar. Ya, karena sukacita di surga bersukacita itu gempar karena orang bertobat. Harusnya itu juga menjadi sukacita kita. Sukacita yang berarti sukacita yang benar. Sebab, nah ini perhatikan tadi seperti saya katakan tadi, perasaan kita bisa diselewengkan, ya. Ada orang yang kesukaannya apa? Aneh. Nah, ini ngapain ini kira-kira ini? Ya, dari wajahnya kira-kira ngapain? Ya, ya ketawa. Ya, ada orang yang kesukaannya aneh, yaitu apa? Bersukacita karena penderitaan orang lain. Itu mulai dari kecil. Ya, hati-hati itu anak-anak ya. Pasang kayu gitu jatuh. Nah, itu harus percaya. Jangan kalau kita sendiri gimana gitu. Nah, ya. Tapi kalau anak-anak itu sesuatu yang
Kelihatannya remeh tapi berbahaya. Karena seneng orang lain apa? Sedih. Seneng orang lain apa? Menderita. Ya, harusnya terbaik. Kita seneng kalau orang lain apa? Bersuka cita. Kita seneng orang lain diubahkan hidupnya. Ya. Nah, kita senang apalagi orang lain bertobat hidupnya diubahkan. Wah, harus itu merupakan sukacita kita bersama malaikat apa? Di surga. Ya, karena perhatikan ini. Itu yang sebenarnya itu bukanlah sukacita yang apa? Yang benar. Ya, kalau orang tak rasa senang. Mana lagi? Gitu ya. Sekarang saya tanya, itu dia sebenarnya hatinya tidak bersukacita. Hatinya sebenarnya menderita. Hatinya bukanlah sukacita yang benar. Ayo kita bawa sukacita kita, perasaan kita, cara yang benar, ya, bersama malaikat di surga. Saya senang kalau orang lain bertobat. Saya senang kalau dari pelayanan saya itu orang lain diubahkan. Itu sukacita kita bersama malaikat di surga. Kalau Tuhan pakai, puji Tuhan, ya, sukacita kita yang sebenarnya kalau Tuhan memakai kita untuk membuat orang lain apa? Yang percaya katakan, ya, harus menjadi sukacita kita, ya. Hal yang kadang-kadang hal yang kecil, kita ngajak orang lain datang ke gereja, kita ngajak orang lain ikut apa, tetapi kalau orang itu diubahkan, usaha kita kecil, tetapi itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Oke, kembali kepada Samos tadi, ya, yaitu kita terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan apa? Ulangi, kita terdiri dari perasaan, pikiran, sama apa? Kehendak. Yang paling gampang terpengaruh mana ini? Perasaan, pikiran, atau kehendak? Perasaan. Jadi langsung, kalau perempuan langsung perasaan. Kelihatannya perasaan sensitif ya. Ya sudah, betul. Ya, ini perasaan ini gampang kena, ya. Langsung set, ya. Nggak disapa, kemudian langsung dimarahin, atau nggak dimarahin, dikasih tahu, jangan di situ tempatnya, enggak. Langsung ya, perasaannya langsung. Ya sudah lah. Langsung tak begitu, langsung perasaan. Ya sudah, memang perasaan itu betul, ya, gampang. Nah, pikiran masih bisa kita ajak ya, mikir, namanya pikiran bisa mikir gitu ya. Ya sudah, itu tadi dia katanya nggak mau nyamani, banyak tamu, nggak senang. Oh, gitu, nggak ngeliat dia. Iya betul. Mungkin dia terlalu tinggi. Ya sudahlah. Itu pikiran masih bisa diajak apa? Bisa diajak mikir, namanya pikiran begitu ya. Tapi ini bukan begitu deh. Ini tiap minggu. Itu terus. Ya kalau itu kebetulan sekali. Masih. Tiap minggu. Ini udah sengaja ini Andi. Ya benar coba. Dan kalau itu kan ini pas selalu saya terus coba. Nah ini lama-lama pikiran kita juga kadang-kadang apa? Kurang juga bisa juga. Ya sudah begitu Tuhan sekian lama coba. Katanya kalau orang lain itu gunung kawi apalagi di Banten itu. Nah, mikirnya sudah mulai kadang-kadang, pikiran pun sudah mulai agak apa? Susah diajak untuk ikut Tuhan. Nah, di sini ada satu unsur yang penting, adalah itu. Will, kehendak. Makanya termasuk pada waktu kita memuji Tuhan. Yang paling penting pada waktu memuji Tuhan itu apa? Menurut Alkitab apa? Yang paling penting dalam memuji Tuhan itu apa? Jangan perasaan. Ya, kalau perasaan tadi sangat terpengaruh. Begitu set puji Tuhan ya. Engkau Tuhan. Karena perasaannya sudah kena gitu ya.
Jadi yang paling penting pada waktu memuji Tuhan adalah kehendak. Makanya Alkitab seringkali berkata, aku hendak apa? Bersyukur pada Tuhan. Ya, kalau Alkitab katakan, aku hendak memuji Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan apa? Senang. Selama-lamanya kan, dalam segala sesuatu bersukacitalah dalam apa? Segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu kehendak begitu. Ya. Aku hendak, bukan aku rasa-rasa bersyukur begitu. Bersyukur pakai rasa-rasa itu gimana? Ya, bukan ngerasain. Kalau ikut Tuhan, apalagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jangan banyak pakai perasaan. Amin. Pakai apa? Kehendak. Aku hendak. Ya. Lu kan kamu ngalami, iya, tapi aku hendak memuji apa? Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Mau, will, ini kehendak. Aku hendak. Nah, itu keputusan kita. Pada saat perasaan kita tidak mendukung, termasuk pada saat pikiran kita pun tidak mendukung. Kok kamu masih mau kan begini begitu? Ya, tapi aku mau. Karena itu yang benar. Amin. Karena aku tahu kalau aku ikut Tuhan, Tuhan pasti akan bela saya. Amin. Nah, dari ketiga unsur jiwa kita, mana yang harus lebih menonjol dalam memuji Tuhan ataupun melayani Tuhan? Mana yang lebih menonjol? Kehendak. Harus punya kehendak. Harus punya komitmen. Harus punya aku mau. Ya. Bukan karena aku melihat, bukan karena aku merasa demikian, bukan karena aku pikir-pikir demikian. Ada apalagi biasanya kalau mikir itu untung rugi, ya. Enggak, tapi aku mau untuk mengikut Tuhan. Ya, perasaan kita mudah Pak, ya. Pikiran kita pun tidak sempurna, jadi bisa juga terhanyut karena situasi dan apa? Keadaan. Apalagi terus menerus kayak begitu, pikiran kita, ya logikanya nggak kayak begini mestinya. Betul. Walaupun perasaan kita tidak mendukung, walaupun logika kita tidak mendukung, tapi kita harus mau untuk ikut apa? Tuhan. Ya. Jika perasaan dan pikiran tidak mendukung, tapi kalau itu firman Tuhan, tetap harus kita apa? Lakukan. Ya. Ambil contoh nih, praktis saja ya. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap dan memuliakan namamu untuk. Gimana kalau perasaan kita enggak? Karena perasaan kita naik turun, betul enggak? Termasuk pikiran kita kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, betul enggak? Nah kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita bersyukur kepada Tuhan pakai pikiran atau perasaan, ya, itu susah. Inilah yang hendak ku ingat. Ini Daud. Sementara jiwaku enak gak kalau jiwaku dagulana? Enak. Enak. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadantanan manusia, mendahului mereka melangkah kemana? Dengan loh, walaupun gundah gulana masih bisa bersorak-sorak nggak? Bisa. Kalau kita tidak hanyut oleh perasaan kita, ya. Dengan nyanyian sorak dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan apa? Perayaan. Bahkan dia ngomong 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan berlisa di dalam? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan apa? Loh, kalau dia ngomong kepada dirinya sendiri, berarti dirinya lagi apa ini? Gundah gulana. Ya. Mengapa kau tertekan jiwaku? Jadi tekan. Tapi dia ngomong sama diri, jangan tertekan ya. Ngomong kepada diri sendiri. Ngomong kepada diri sendiri itu nggak gila. Gila atau tidaknya tergantung yang diomongin. Kalau ngomong sama diri sendiri membangkitkan, ya, hai jiwaku memujilah Tuhan. Nah itu dia ngomong sama dirinya. Berarti jiwanya lagi mau memuji Tuhan ya?
Enggak. Makanya dia ngomong, hai jiwaku apa? Pujilah. Nah sini, mengapa kau tertekan dari jiwaku dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada apa? Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan apa? Allahku. Ya, ini pikirannya termasuk juga ada ayat ya. Saat orang lain mengatakan di mana Allahmu, di mana Allahmu, nah itu kan pikirannya juga nggak cocok ya. Tetapi tetap kita ikut apa? Tuhan kita ya. Oke, sekarang kita main game lagi ya. Setuju? Ya. Game tapi tidak berhadiah juga ya. Nah namanya ini game tebak warna ya. Bisa warna nggak? Bisa ya. Takutnya nggak bisa, kita tes dulu. Ini warna apa? Merah. Ini merah ya. Ya kalau enggak kita janjian ini merah. Ya, merah. Ini kan merah ya. Ini yang kayak gini merah. Ini apa? Kuning. Ini merah, kuning, terus hijau, terus ya kira-kira cuma itu aja. Setuju? Gak susah kan? Apa? Terus? Oh, ya setuju? Jadi saya kasih warna, sebutkan warna itu, ya harus keras, ya. Saya minum dulu saya. Itu. Oke, sebutkan apa? Warna. Setuju? Harus apa? Keras, ya keras dan cepat. Setuju? Setuju? Warna apa? Merah. Kurang cepat, jangan lihat saya, lihat situ. Warna apa? 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 Siapa yang ngomong coklat? Itu kuning. Gimana? Makanya bisa warna. Ini warnanya kuning. Tanya anak SD deh. Tapi tulisannya ada apa? Kan saya nggak ngomong apa tulisannya. Saya ngomong warnanya gitu ya. Oke, sudah siap? Udah ngerti? Warna apa? Warna apa? Warna apa? Masih ada merah tadi. Kenapa begitu? Nah, ini berarti kurang konsentrasi. Kita harus konsentrasi kepada apa? Warna, apapun yang terjadi. Nah, memang di sini sama. Ini berbahaya, Sama antara tulisan sama apa? Warna. Sama tulisan. Sama. Kemudian kita akhirnya gampangannya baca aja. Gitu. Nah, begitu berubah, kita tetap membaca. Kira-kira hanyut itu kayak begitu. Mungkin situasinya hampir sama. Ya. Begitu berubah, tetap kita harus konsentrasi sama apa? Warna. Mungkin firman Tuhan sesuai dengan situasi kondisi. Ya. Tapi kadang-kadang apa? Berbeda. Yang harus kita perhatikan mana? Firman Tuhan. Kalau enggak kita hanyut. Kalau enggak kita ikut. Jadi ya sudah loh, kok sudah berubah? Ini sudah berbeda. Kamu memperhatikan firman, memperhatikan situasi kondisi. Lah, itu sudah berbahaya. Kadang-kadang kita dikritiknya Yesus banget. Enak juga. Sesuai antara perasaan sama firman apa? Sesuai. Enak puji-pujiannya perasaan. Ya. Tapi ada saatnya antara perasaan dengan firman beda.
beda, pikiran juga beda. Nah saat itu kita tetap harus pegang apa? Firman. Jangan hanyut. Hanyut itu tanpa rasa demikian. Berarti ya sudah ya. Oke ya, kita baca lagi 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, di F lagi ya. Usia. Apakah kita kebaktian gini? Kalau kita masih bersukacita kebaktian ibadah, puji Tuhan, ya, kita masih berada dalam jalur yang tepat. Ya kalau sudah nggak senang lagi, nah itu ngecek ada apa yang salah, termasuk dalam perasaan saya atau termasuk dalam pikiran yang saya. Ya. Aku percaya tidak mau terpengaruh situasi, kondisi, apa yang kami lihat. Kami lebih mengandalkan firman-Mu daripada apa yang kami lihat. Kami lebih mengandalkan firman-Mu daripada apa yang kami dengar, bahkan apa yang kami rasakan, termasuk apa yang kami pikirkan, logika kami.